Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik, sebelum mulai pembelajaran, Ibu ingin mengaku terlebih dahulu ya. Lupa untuk Upi, Bu Alfi. Alhamdulillah hadir semua ya. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang penerapan norma dalam kehidupanku. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu supaya kita tahu jenis norma, lalu bagaimana penerapannya, dan bagaimana akibat jika kita melanggar norma tersebut. Nah, Ibu akan menampilkan satu video. Tolong diperhatikan baik-baik ya. Kenapa sih kita harus ikutin banyak aturan di sekolah dan rumah? Itu namanya norma. Norma itu aturan tidak tertulis yang mengatur perilaku kita sehari-hari. Ada penting, norma pertanyaan, norma agama. Ini aturan dari Tuhan. Pokoknya kita harus rajin beribadah dan selalu berkata jujur. Norma siapa jujur? Siapa yang ini norma kesopanan mengatur perilaku kita. Kita harus menjaga orang dewasa dengan aman. Norma kesesuaian itu apa? Itu dari hati seperti membantu teman yang kesusahan. Kita harus selalu berbuat baik. Nah, yang terakhir adalah norma umum. Ini peraturan tertulis yang juga berjalan. Contohnya, mematuhi waktu lalu lintas. Kalau pakai dulu, ada sanksinya loh. Seperti dilarang buang sampah sembarangan. Kita harus disiplin dan juga terlibat. Ini norma agama, kesusilaan, kesopanan, dan umum harus kita lakukan agar hidup rukun dan damai. Jadi, norma agama, kesopanan, kesusilaan, dan umum itu penting. Mari kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Nah, baik, dari video tadi kan sudah dijelaskan ada berapa jenis norma? Ada pertama norma apa? Nah, Ibu akan menunjukkan satu gambar supaya kalian lebih paham bagaimana penerapan norma dan pelanggaran norma. Gambar pertama ada penerapan norma apa? Norma kesopanan. Jadi gambar ini kenapa disebut norma kesopanan? Ya, untuk menghormati orang yang lebih tua. Lalu gambar kedua, kenapa disebut dengan norma hukum dan kesusilaan? Karena ada tepat waktu, jaga khususnya saling menghormati. Ya, betul ya. Lalu gambar yang ketiga ada nama apa? Kenapa disebut norma agama? Iya, betul. Lalu yang di bawahnya ini ada pelanggaran norma. Ada pelanggaran norma apa? Kenapa disebut sebagai pelanggaran norma kesopanan? Iya, berkelahi di depan orang tua itu tidak boleh. Lalu gambar yang kedua, itu pelanggaran norma apa? Iya, kenapa disebut pelanggaran norma hukum? Karena mencoreng sekolah. Lalu gambar yang terakhir ada pelanggaran norma dan hukum. Kenapa disebut norma kesopanan dan hukum? Ya, jadi tidak boleh ya buang sampah sembarangan, lalu buang sampah di depan orang itu tidak boleh. Nah, tadi kan sudah dijelaskan tuh dari video, dari gambar tentang norma. Jadi norma itu ada 4.
saja ya, satu orang saja. Lalu menjelaskan norma tersebut, kenapa, dan praktekkan ya. Ada yang mau bantu satu orang? Ya boleh, please. Satu saja ya. Nah, dari dalam situasi itu, dia termasuk norma apa? Norma hukum. Ya, karena kenapa disebut norma hukum? Iya, menjalankan tugas sekolah. Ya, betul. Apakah Awi bisa mempraktekannya? Dari satu situasi itu? Boleh dipraktekkan teman-temannya? Ini sampai kawan. Kalau ada sama kelinci harus buang pada kepadanya. Itu termasuk norma hukum. Ya, betul. Berikut ya, Upi. Nah, baik. Sepertinya kalian sudah paham ya mengenai penerapan norma. Terima kasih. Nah, di sini Ibu mempunyai tugas individu. Nah, di sini ada satu situasi norma. Nanti kalian akan mengidentifikasi jenis normanya, penerapannya, dan pelanggarannya atau sanksi yang didapat oleh jika kita melanggar norma tersebut ya. Lalu norma agama. Nah, tolong dikerjakan ya. Edukasi waktunya 5 menit. Jika ada yang tidak paham, boleh ditanyakan ya. Ibu. Bu dan Bu. Ya, kawan yang lain ya. Ibu. Aku. Ya, baik. Jika sudah semua, boleh maju semuanya untuk menjelaskan, tapi satu-satu ya. Satu-satu. Ya, Ibu. Satu-satu boleh dari Kak Zumba dulu. Dikasih tahu ya kartu situasinya seperti apa, lalu jelaskan jenis normanya, pelanggarannya, dan pelanggarannya. Jadi di sini ada jenis normanya itu kesusilaan, penerapan normanya meminta maaf ketika melakukan salah. Di sini pelanggaran norma atau sanksinya, pelanggarannya itu berbohong, sanksinya rasa bersalah. Ya, baik, terima kasih. Silakan kembali. Lalu selanjutnya boleh diperlihatkan yang situasinya. Nah, jadi di sini situasinya jenis norma kesusilaan. Lalu untuk penerapan normanya itu adalah salaman kepada yang kedua ternyata ketika bertemu. Ya, Terus pelanggaran normanya atau sanksinya itu dapat berkurang dari orang yang dijual. ya, betul. Terima kasih. Selanjutnya, Baik, di sini saya mendapatkan kartu norma agama. Jadi penerapan norma itu menjalankan ibadah sesuai agama masing-masing. Kemudian pelanggaran norma sanksi itu berdosa jika tidak sholat. nah baik, terima kasih. Sepertinya kalian sudah paham semua ya mengenai penerapan norma dalam kehidupanku. Jadi, dari 4 jenis norma itu harus kita terapkan di kehidupan sehari-hari supaya maupun kita berada di lingkungan sekolah, masyarakat, atau lingkungan rumah, supaya lingkungan tersebut kita menjadi damai, aman, dan tertib. Nah, jadi kesimpulan pada materi hari ini yaitu norma adalah pilar utama dalam menciptakan kehidupan bermasyarakat yang aman, tertib, dan harmonis. Norma juga berfungsi sebagai pedoman perilaku agar setiap individu dapat membedakan hal yang baik dan buruk serta saling menghormati satu sama lain. Nah, baik, dari pembelajaran kita tadi, apakah ada anak-anak yang masih bingung mengenai materi ini? Dan sudah paham semua ya. Baik, kita sudah paham. Ibu tutup pembelajaran hari ini. Sebelum ibu tutup, marilah kita berdoa.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, sekian yang dapat disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam